Dan juga rasa sakit yang saya tebal juga. Kenapa mereka harus melukai telapak kakinya? Supaya tebal lagi. Bayangin itu suku itu. Hebat sekali mereka. Nah setiap bulan mereka itu perlu biaya sekian. Saya harus sediakan sekian dana. Waktu itu masih belum ada hubungan telepon. Sekarang sudah ada. Jadi kalau mereka mau telepon seperti kita di Momi Waren. Kalau soal kita di Momi Waren, Manokwari itu kalau mau cari jaringan telepon harus jalan kaki 7 km dulu baru ada jaringan. Nah sama seperti sosok kita di Suguwana. Tadi ini saya duduk itu SMS karena mereka ada di gunung. Mereka harus jalan kaki 4 km sampai di puncak bukit. Nah di situ mereka baru bisa dapat jaringan. Jadi mereka, saya nggak bisa telepon mereka, mereka harus telepon. Itu masih lumayan. Dulu mereka harus lewat Luwuk Bangga ya, itu Luwuk. Nah dari Batu Rube ke Luwuk itu kan mobil 5 jam. Nah di situ kami kirim barang-barang untuk kebutuhan mereka. Itu tunggu lama, mereka harus turun dulu jalan kaki lagi berapa hari sampai ke Wempanampa, baru cari ojek ke Batu Rubi, baru dapat mobil ke Luwuk. Dari Luwuk baru ada telepon, waktu itu belum ada handphone. Nah satu kali Nexon itu bilang, Pak, tolong carikan soft text. Karena anak-anak kita perempuan ini mens tapi nggak tahu bagaimana itu duduk darah semua. Di kampung itu mereka nggak pernah. Nah waktu itu timnya baru laki semua. Karena kami belum buat rumah sehingga kami nggak kirim tim perempuan. Ya udah, maka saya telepon ke Palu. Jadi pusat kami di Palu, pusat kita di Palu untuk kirim apa saja, mau kirim beras, mau kirim apa makanan apa saja, baju-baju, buku tulis masih dari Palu. Dari Palu itu dibawa naik bis ke Luwuk. Saudara, dari Palu ke Luwuk itu jaraknya hampir 1000 km. Itu naik bis. Waktu kerusuhan tahun 2000 itu, wah kami ngalami kesulitan. Harus lewat danau, lebih susah lagi. Karena awal pelayanan kami di sana itu kerusuhan Poso masih berkobar. Jadi jalan masih sulit. Saya ngalami itu sulitnya luar biasa. Akhirnya kami beli softtext dengan permintaan Nexon. Ya. 2 bulan kemudian Nexon bisa telepon lagi. Waktu telepon saya dia tertawa. Hei, kenapa ini tertawa? Dia tertawa lagi. Saya nggak tahu dia mau ngomong apa. Akhirnya dia bilang, Pak, softtext sudah diterima, cuma kami sadar kami nggak bisa masangkan ke mereka. Bagaimana itu laki-laki masangkan? Saya tertawa balik. Saya juga bodoh sekali. Kenapa permintaan itu nggak dipikirin, ini nggak ada ceweknya? Jadi nggak dipakai barang itu karena nggak ada yang bisa masang. Ini laki semuanya. Nah, itu salah satu contoh. Saudara, maka itu kalau kita melihat ya apa saja yang berupa masalah, saya ulangi lagi, sebetulnya itu bukan masalah dan belum masalah. Betul? Itu masih merupakan ketakutan-ketakutan kita sendiri. Mari kita jujur, siapa yang menciptakan ketakutan-ketakutan itu? Ayo, siapa menciptakan ketakutan-ketakutan itu? Diri sendiri. Dengan selalu berkata jangan-jangan, jangan-jangan. Betul enggak? Setiap kali kita berkata jangan-jangan, jangan-jangan, maka ketakutan itu akan kuat mempengaruhi kita. Tuhan akhirnya kita kalahkan. Nah, saudara, kenali betul-betul, setan itu tidak akan pernah bisa menakut-nakuti kita lagi kalau dia tahu bahwa kita nggak pernah takut dengan masalah. Ya, saya ulangi lagi, setan itu nggak akan menakut-nakuti kita lagi kalau dia tahu bahwa kita tidak pernah takut dengan masalah. Seperti saudara tahu, kecuali di Timika beda sekolah-sekolah yang lain. Semua sekolah yang Yayasan Pesat dirikan, itu kami selalu menyekolahkan, guru itu menyekolahkan sendiri. Semuanya begitu. Nah, saudara bisa bayangkan, setiap tahun, jadi sudah bertahun-tahun saya dan orang yang kenal saya tahu, kalau tiap kali bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan itu dalam tiap tahun itu pasti menyiksa saya. Kenapa? Itu tahun ajaran baru, uang sekolah, SPP, pendaftaran, wah semuanya. Maka itu saya bilang tadi sampai 30 Agustus ini, kalau saya itu masih ada 60 masalah saya harus selesaikan. Tinggal berapa hari ini. Saya nggak pernah takut. Kenapa? Saya kenal Bapa di surga. Apalagi yang saya kerjakan bukan milik saya sendiri, itu milik Tuhan.
Tapi celakanya banyak orang tidak mau mengerti. Kalau saya ini sudah langganan sering nggak punya uang. Orang banyak nggak mau mengerti. Dianggap saya punya uang terus. Lebih enak dianggap kaya daripada dianggap miskin toh. Katakan amin. Nah, jadi jangan pernah takut untuk menghadapi apa saja. Maka itu anak-anak yang kami sekolahkan itu sudah langganan didenda SPP-nya karena telat bayar. Nah, saya berkata pada mereka, jangan takut didenda. Walaupun sayang, habis gimana kalau nggak ada uang? Masih mau tunggu lagi. Nah, jadi saya pun nggak merupakan itu masalah kalau sampai terlambat bayar SPP, karena bisa diatasi. Maka itu setan itu paling jengkel kalau mau nakut-nakutin saya. Mereka akan berkata percuma nyakuti orang yang satu itu, karena saya memang nggak pernah takut masalah. Ingat ya saudara kebenaran ini. Kalau saudara masih punya rasa khawatir akan hari esok, maka nanti setan akan jadi langganan saudara. Kalau kita mau memikirkan secara gampang saja, apa sih yang disebut masalah itu? Ya, kalau kita mau mikir dengan jujur, yang disebut masalah itu sebetulnya, coba renungkan ya saya kalau berkata kalimat ini. Yang disebut masalah itu cuma simple, sederhana. Renungkan. Apa kata orang nanti? Pernah ngerti gak kalimat itu? Nanti orang ngomong apa kalau begini? Jawab iya atau tidak. Nah, kalau saudara masih mempercayai yang disebut masalah adalah nanti orang ngomong apa? Apa kata orang nanti? Berarti saudara lebih salah lagi di hadapan Tuhan. Yang seharusnya kita pikirkan adalah apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Betul? Kalau saudara masih sering menjadikan masalah itu hanya gara-gara apa kata orang, berarti saudara orang paling sombong di dunia. Hidup saudara tergantung orang ngomong apa, bukan tergantung Tuhan ngomong apa. Maka itu masalah sering terjadi dalam diri saudara karena hal ini. Jadi saya ulangi lagi, 99, sekian persen masalah itu belum berupa masalah, tapi masih berupa ketakutan, kekhawatiran kita. Jangan-jangan. Maka itu jadi bermasalah. Padahal belum terjadi. Oke, kembali ke 2 Tawarik 20. Nah, ketika Yosafat tidak punya persiapan, tiba-tiba musuh menyerang. Setelah diberitahu oleh para tentara bahwa musuh sudah di depan pintu. Ayat 3, perhatikan kata ini. Yosafat bagaimana? Menjadi takut. Stop dulu. Wajar dia takut karena dia manusia. Betul? Dia takut. Tapi belajarlah dari Yosafat bagaimana cara dia menghadapi masalah yang cukup besar itu. Nah, dari ayat ini kita belajar begini, saudara. Ternyata masalah yang kita hadapi itu sangat ditentukan oleh reaksi atau sikap hati kita. Coba catat ini baik-baik supaya langganan masalah bertobat hari ini. Saya ulangi lagi. Ternyata menurut kisah ini, yang disebut masalah itu adalah reaksi atau sikap hati kita waktu kita menghadapi masalah itu. Ya, saya beri contoh. Kenapa ada satu orang kita kenal difitnah, dimaki-maki, dia nggak pernah tersinggung, dia nggak pernah balas, dia bisa diam, bahkan dia bisa mengasihi orang itu. Tapi kita punya teman dimaki-maki hal yang sama, difitnahkan hal yang sama, tapi marahnya luar biasa. Tahu penyebabnya? Di antara dua orang ini, yang satu kenapa, yang kedua kenapa? Ayo jawab. Kenapa yang satu enggak jadikan dia itu masalah? Padahal maki-makiannya sama, fitnahnya sama. Tapi kenapa orang kedua itu bisa jadi masalah? Ayo, baru gitu saya ngomong tadi ini. Apa? Iya, reaksinya bagaimana? Enggak tergantung dengan kata orang. Masalahnya sama, sama-sama dimaki-maki, sama-sama difitnah. Tapi kenapa yang satu enggak jadikan masalah, tapi yang satu bisa bermasalah? Nah, karena dia mendengar
Reaksinya bagaimana?